Halo Sobat YouTube, rekan BD Swiss Partner. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membicarakan sebuah tema tentang bagaimana cara kita menemukan metode atau gaya trading yang tepat dengan kondisi dan karakter kita. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar sebuah ungkapan, seseorang bisa keluar secara maksimal potensinya ketika dia melakukan sesuatu yang sangat dia sukai dan nyaman ketika melakukannya. Di dalam dunia trading banyak sekali orang yang sudah berhasil, orang yang sudah trader-trader yang sudah sukses besar dengan berbagai macam metode dan gayanya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan mencari mana yang tepat untuk kita. Sebelum kita mencari gaya yang tepat, kita kenali dulu kondisi dan karakter kita. Yang pertama, dari sudut pandang waktu. Apakah Anda itu termasuk orang yang banyak sekali waktu luangnya? Mungkin Anda seorang pelajar atau seorang mahasiswa, atau juga mungkin Anda seorang ibu rumah tangga, atau mungkin Anda yang saat ini memang lagi nggak ada pekerjaan. Jadi Anda banyak sekali dalam sehari itu waktu yang longgar itu banyak sekali. Dan yang kedua, mungkin Anda termasuk orang yang dalam sehari hanya beberapa kali saja Anda punya waktu yang luang. Biasanya ini adalah mereka yang sudah mempunyai pekerjaan atau usaha, tapi usaha itu miliknya sendiri. Jadi tidak ada yang mengatur dari orang lain, tapi dalam aktivitas kesehariannya ada beberapa kali atau beberapa jam dia mempunyai waktu yang betul-betul longgar untuk bisa dimanfaatkan melakukan hal-hal yang lain. Atau mungkin Anda termasuk orang yang punya sedikit sekali waktu. Anda termasuk orang yang sangat sibuk. Mungkin Anda biasanya orang seperti ini adalah seorang karyawan. Karena kita tahulah kalau karyawan itu kalau jam kerjanya belum selesai ya nggak bisa ngapa-ngapain. Selanjutnya, dari tujuan ekonomi atau tujuan finansial, Anda melakukan trading ini tujuannya apa sih? Yang pertama, mungkin Anda memang cari penghasilan. Artinya dengan Anda bertrading itu Anda memang betul-betul ini Anda jadikan penghasilan utama setiap hari. Atau mungkin Anda termasuk yang hanya sekedar mencari penghasilan tambahan. Artinya Anda sudah punya aktivitas pekerjaan atau mungkin usaha, karena punya waktu yang luang yang bisa dimanfaatkan, Anda manfaatkan untuk bertrading untuk tambahan penghasilan setiap hari. Atau mungkin Anda hanya sekedar mencari penghasilan tambahan mingguan atau bulanan, mungkin karena memang finansial Anda sudah baik. Jadi atau memang mungkin bagian dari plan Anda memang seperti itu. Nah, selanjutnya dari sudut pandang pengetahuan tentang trading ini sendiri. Apakah Anda sudah termasuk seseorang yang mempunyai pengetahuan yang sangat baik tentang trading, tentang analisa teknikal, analisa fundamental, dan segala macamnya? Atau mungkin Anda sekedar belajar tapi tidak begitu mendalami tentang trading? Artinya sebenarnya Anda sudah punya pengetahuan yang baik tentang trading ini, sudah pernah melakukan selama ini beberapa waktu lamanya, atau mungkin pengetahuan Anda memang masih kurang. Bisa jadi Anda seorang pemula yang masih ingin baru belajar tentang trading. Selanjutnya dari karakter. Kita ambil satu sisi saja. Apakah Anda tergolong orang yang santai, nggak mau kerja atau beraktivitas yang dalam tekanan? Atau Anda orang yang cenderung santai, tapi sesekali
kalau ada tantangan, Anda juga tidak menghindar, artinya Anda oke-oke saja. Atau Anda tergolong seorang petualang memang. Artinya Anda sangat siap, oke kalau Anda berada dalam kondisi yang tekanan tinggi. Artinya Anda oke ketika ada aktivitas yang memicu adrenalin. Anda justru menikmatinya, itu mungkin karakter Anda yang seperti itu. Nah, dari poin-poin ini coba Anda kenali mana yang sesuai dengan kondisi dan karakter Anda. Nah, sekarang kita masuk ke gaya tradingnya. Gaya trading kali ini kita ambil saja yang berdasarkan jangka waktu. Artinya seberapa lama si trader ini membuka open posisinya, artinya transaksinya itu, transaksi jual belinya itu seberapa lama. Ini kita nanti ambil 3 saja. Yang pertama itu adalah gaya scalping, dan ini pelakunya disebut scalper tradernya. Berdasarkan waktu yang digunakan, seorang scalper biasanya waktu yang digunakan sangat singkat, biasanya hanya dalam hitungan menit saja. Time frame yang digunakan biasanya ya antara paling lama mungkin M30, M15, atau bahkan mungkin bisa mungkin sekali kadang M1 yang digunakan. Jadi sangat pendek sekali. Kenapa? Karena biasanya target profitnya itu memang kecil. Target profit di sini yang dimaksud dalam pips ya, bukan tentang nominal atau uang, tapi tentang pergerakannya, tentang pipsnya. Kalau ingin besar biasanya mereka yang dibesarkan ya volumenya, maksudnya lotnya yang digede. Kalau pipnya kecil saja. Dari tujuannya memang mereka mencari penghasilan setiap hari. Kebanyakan mereka mencari penghasilan setiap hari memang. Atau mungkin hanya sesekali. Ketika momen tertentu mereka ingin, bagi mereka yang sudah pro kadang hanya beberapa waktu cari sedikit tambahan uang untuk jalan-jalan mungkin. Ini biasanya dimanfaatkan cara scalping ini. Dan secara aktivitas, karena waktu yang sangat pendek dan pergerakan harga yang super cepat, maka mereka harus standby di depan chart. Udah nggak bisa kemana-mana, harus standby. Karena rawan, bahaya sekali kalau sampai ditinggal, bisa kelewat. Karena biasanya mereka, para scalping ini sangat memperhitungkan lossnya. Dan ini, para scalper ini harus mempunyai pengetahuan tentang trading yang sangat baik. Karena makanya scalping ini disarankan hanya untuk orang-orang yang sudah profesional. Walaupun kenyataannya banyak sekali pemula itu yang justru scalping. Kenapa? Karena ya wajar, secara psikologis seorang pemula itu memang lagi seneng-senengnya melihat chart. Padahal kalau sampai mereka open transaksi itu sangat tidak disarankan. Karena waktu yang sangat pendek, karena nggak bisa kemana-mana, makanya cara scalping ini kalau dilihat dari tekanan pikiran, beban pikiran atau stress level itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Makanya ini lagi-lagi disarankan hanya untuk yang sudah profesional. Artinya secara skill sudah bagus dan secara psikologi mereka sudah mapan. Artinya tidak mudah terombang-ambing atau tidak mudah terpengaruh oleh kondisi chart. Kalau dari awal sudah punya plan, ya sudah itu yang dijalankan. Ini yang pertama, scalping. Selanjutnya yang kedua ada namanya day trading, dan pelakunya disebut day trader. Kadang ya ini cara ini disebut intraday, ada juga yang menyebutnya intraday. Dari sudut pandang waktu, jangka waktu transaksi ini lebih panjang dari yang scalping tadi. Biasanya ini dalam hitungan jam. Kalau toh menit itu minimal yang M30. Target profitnya lebih besar. Target profitnya biasanya lebih besar. Bisa jadi antara mungkin 30 sampai 100 pip lah
Kalau yang tadi scalping itu mungkin hanya paling besar itu mungkin 20 atau 25 pips. Yang ini mungkin antara kira-kira loh ya ini ya, antara 30 sampai 100 pips. Makanya dibutuhkan waktu memang yang lebih panjang. Dan day trader itu memang salah satu tujuan finansialnya adalah mencari penghasilan setiap hari juga. Bisa jadi ini sekedar penghasilan tambahan bagi mereka. Mungkin mereka sudah punya pekerjaan atau usaha yang tadi, dan ini trading digunakan untuk dijadikan penghasilan tambahan setiap hari. Dan aktivitasnya karena hitungan jam ini hanya beberapa kali dalam sehari. Tapi ya tidak hanya, artinya karena beberapa kali dalam sehari, sedangkan mereka mungkin punya aktivitas yang lain, biasanya stres levelnya juga masih sangat tinggi. Dibutuhkan pengetahuan trading yang sangat baik atau minimal baik. Ini juga bukannya terus karena waktu lama terus nggak sulit, nggak ada, sama saja. Sangat disarankan untuk tetap seorang trader itu belajar dan punya pengalaman. Nah, ini stress levelnya termasuk masih tinggi karena memang ya masih beberapa kali lah dalam sehari mereka memperhatikan chart, memperhatikan pergerakan harga. Nah, selanjutnya ada yang namanya swing trading atau disebut swing trader. Ini kalau di bisnis umum atau sektoril ya ibaratnya pedagang besar lah, atau mungkin apa ya, distributor. Waktu transaksi lama, bisa jadi beberapa kali dalam seminggu atau dalam 1 bulan. Kenapa? Karena memang target profitnya besar. Jadi mereka maunya sekali bertransaksi itu profitnya besar. Lagi-lagi ini bukan dalam nominal, tapi ini dalam pips. Bisa jadi target mereka antara mungkin 100 sampai berapa ya, 200 atau 300 pips lah target mereka itu. Makanya waktu yang dibutuhkan juga otomatis lebih lama. Dan untuk tujuan finansial, otomatis ini karena memang dari transaksinya aja lama, bisa mingguan, beberapa kali dalam seminggu atau sebulan, otomatis mereka mencari penghasilan itu plannya itu mingguan atau bulanan. Secara aktivitas beberapa kali dalam seminggu atau sebulan, aktivitas mereka bertrading atau mereka perhatikan pergerakan harga atau chart. Karena hanya beberapa kali, otomatis nanti stress levelnya juga rendah. Dan ini pengetahuan tradingnya juga harus baik. Harus pengetahuan trading baik. Bahkan biasanya mereka memadukan antara analisa teknikal dengan analisa fundamental. Bahkan seringkali kebanyakan swing trading itu mungkin analisa fundamental lebih diutamakan. Karena hanya beberapa kali dalam seminggu atau dalam sebulan, maka tingkat stress level bagi seorang swing trader rendah kalau dibandingkan dengan yang day trader dan scalper. Nah, ini poin-poin tentang gaya trading yang berdasarkan jangka waktu. Coba Anda dalami, Anda kenali di kondisi dan diri Anda, dan Anda sesuaikan dengan 3 gaya trading yang sudah kita bahas barusan. Oke, salam profit, sampai jumpa.